tugas ya. Ini ada 4 soal. Kita ngerjainnya berkelompok. Nanti kamu ngerjainnya gimana? Aduh ini loh. Ini nggak kedengeran. Jangan keras-keras dong volumenya, mengganggu orang tahu. Memang kenapa? Karena itu merupakan pelanggaran norma. Hah? Apa tuh norma? Mau tahu? Yuk ikut sharing-sharing bersama 2 teman saya. Memang kau jangan sakit saja. Nah, ini nih. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zeta Rawinda Syandana dan teman saya Nur Calisa. Kami dari PMR Wira SMK Negeri 1 Banyumas. Teman-teman mau tahu lebih lanjut? Ikut sharing-sharing bersama kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan. Hai. Kayaknya asik banget. Lagi pada ngapain nih? Lagi duduk. Kita boleh gabung nggak ya? Boleh. Terima kasih. Nah, teman-teman di sini tahu nggak nih di sini kita mau ngapain? Nggak tahu. Jadi di sini kita mau mengajak teman-teman untuk sharing-sharing. Tapi sebelum mulai sharing-sharing, gimana kalau kita duduknya melingkar? Pada mau nggak nih teman-teman? Mau. Kita duduk melingkar sambil bernyanyi. Lagunya menggunakan nada statue. Teman-teman tahu kan? Tahu. Kalau tahu kita contohin dulu ya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Ayo kawan kita semua berdiri. Berdiri dan kita bergandengan tangan. Ayo bergerak ke kiri, ayo bergerak ke kanan. Mari semua kita duduk melingkar. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa? Bisa. Bisa, kita coba bareng-bareng ya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Ayo kawan kita semua berdiri. Berdiri dan kita bergandengan tangan. Ayo bergerak ke kiri, ayo bergerak ke kanan. Mari semua kita duduk melingkar. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih. Nah, kalau kayak gini kan jadi lebih enak ya buat sharing-sharing. Sebelum mulai sharing-sharing, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman sudah pada kenal sama kami belum nih? Belum. Belum, kami memperkenalkan diri dulu ya, oke? Oke. Di sini kita ada pantun. Nanti teman-teman bisa menjawabnya dengan cakep ya, oke? Oke. Pergi ke pasar membeli kaca. Cakep. Jangan lupa membeli kapas. Cakep. Kenalkan, saya Zeta dan saya Ica. Kami dari PMR Wira SMK Negeri 1 Banyumas. Salam kenal teman-teman. Salam kenal. Ya, teman-teman di sini kan sudah tahu ya nama kami. Kami juga mau tahu nih nama teman-teman di sini semua. Di sini kita ada name tag. Nanti teman-teman bisa menuliskan nama teman-teman di name tag ini. Silakan. Bisa ditulis dengan nama teman-teman. Silakan. Ini ya bisa langsung ditulis dengan nama depannya teman-teman ya. Ayo teman-teman ditulis. Ayo ditulis namanya. Nah, udah selesai belum nih? Sudah. Kalau sudah, teman-teman bisa buka perekat name tag-nya lalu ditempel di dada sebelah kiri dalam hitungan 1, 2, 3. Ditempel. Yeay. Nah, teman-teman, kita mau mulai perkenalannya dari sebelah mana dulu nih? Dari sebelah kanan atau kiri? Karena banyak yang sebelah kanan, kita perkenalannya dari sebelah kanan dulu ya. Oke? Oke. Silakan. Halo,
halo semua, saya Walid. Halo Walid. Halo, aku Hani. Halo Hani. Halo, aku Adisa. Halo Adisa. Halo, aku Desi. Halo Desi. Halo, aku Bilkis. Halo Bilkis. Halo, aku Asa. Halo Azza. Halo, aku Septi. Halo Septi. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nah, kalau kayak gini kan jadi saling kenal ya teman-teman. Iya. Nah, kita di sini sharing-sharing bersama. Jemu jendela ilmu. Apa teman-teman? Jemu jendela ilmu. Nah, sebelum kita lanjut ke sharing-sharing, di sini kita ada game nih teman-teman. Mau main gak ya? Mau. Jadi gamenya yaitu Memar mencocokkan gambar. Di sini kami ada dua kategori baik dan kategori buruk. Kami juga sudah menyediakan beberapa gambar. Gambar yang menurut teman-teman baik bisa ditempel ke kategori baik dan pada gambar yang buruk, teman-teman bisa menempelkannya pada kategori buruk. ayo teman-teman silakan. Ayo teman-teman. Baik. Ayo. Nah, teman-teman, pada kategori yang baik di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu seorang siswi yang akan berangkat ke sekolah dan gambar yang kedua merupakan gambar larangan merokok. Dan pada kategori buruk juga ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu seorang siswa dan siswi yang sedang berpacaran hingga melakukan sanggama. Dan gambar yang kedua yaitu seorang siswa yang sedang merokok. Wah, teman-teman, dari game tadi itu ada kaitannya loh sama materi sharing-sharing kita kali ini, yaitu norma sosial. Dari sini teman-teman diharapkan satu, mengetahui pengertian norma sosial, dua, Mengetahui sumber norma sosial. tiga, mengetahui konsekuensi apabila seseorang melanggar norma sosial, empat, Peran kita sebagai remaja sebaya. Nah, teman-teman di sini pada tahu nggak nih apa itu norma sosial? Jadi, norma sosial itu apa sih, Zeta? Jadi teman-teman, norma sosial ialah serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk dipelihara, dijaga, dan ditaati oleh semua anggota masyarakat. Nah, teman-teman di sini sudah pada paham kan? Kalau sudah, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu norma sosial bisa bersumber dari berbagai hal. Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ayo, siapa? Wah, jadi apa saja sih, Cah? Menurut buku Pendidikan Remaja Sebaya tahun 2008, sumber norma terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu agama, dan yang kedua undang-undang atau peraturan negara. Dan yang ketiga yaitu adat dan kebiasaan serta kesepakatan masyarakat. Wah, teman-teman, sampai sini paham gak nih? Teman-teman, seseorang akan diterima oleh masyarakat apabila ia mau dan mampu untuk menaati norma sosial yang sedang berlaku. Sedangkan orang yang tidak mau dan tidak mampu melaksanakan norma tersebut akan mendapatkan penolakan oleh masyarakat. Wah, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak nih? Bisa angkat tangan. Walid tanya boleh? Boleh. Kenapa perbuatan Walid tadi termasuk pelanggaran norma sosial? Sebelumnya tepuk tangan ya. Pertanyaan yang bagus, Walid. Perbuatan Walid tadi itu mengganggu orang-orang. Itu merupakan salah satu pelanggaran norma. Orang yang melanggar norma tentunya ia akan mendapatkan konsekuensi, baik dari agama maupun dari undang-undang. Nah, di sini kan ada dua ya, teman-teman. Teman-teman mau tahu yang mana dulu nih? Yang menurut agama atau menurut undang-undang? Agama. Apabila yang dilanggar merupakan kaidah agama, maka seseorang tersebut akan mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman, apabila seseorang melanggar norma tertulis, mereka akan mendapatkan hukuman
berlaku di dalam masyarakat. Nah, sampai sini teman-teman paham kan? Paham. Kalau paham, kita lanjut ke peran kita sebagai remaja sebaya. Nah, peran kita yang pertama yaitu memelihara dan menaati norma sosial yang berlaku di lingkungan masing-masing. Yang kedua yaitu mencontohkan perilaku menaati dan mematuhi norma seperti tidak merokok di tempat terlarang. Teman-teman, sampai sini paham gak nih? Kalau paham, di sini kita ada pertanyaan loh. Dan kita menggunakan daya dadu bertanya. Teman-teman bisa mengacungkan tangan. Setelah itu dapat melempar dadu tersebut dan akan mendapatkan nomor yang nantinya akan ada pertanyaan di balik kertas ini. Paham gak nih teman-teman? Ayo, siapa yang mau main? Aku. Septi dulu, silakan Septi. Wah, dapat nomor berapa ya? Wah, dapat Tiga. Kita buka ya. Jadi pertanyaannya adalah sebutkan satu contoh pelanggaran norma. Pacaran hingga melakukan sanggama. Sudah berani menjawab, ini ada hadiah buat Septi. Wah, tepuk tangan dong. Jadi betul ya teman-teman, salah satu pelanggaran norma yaitu berpacaran hingga melakukan sanggama. Wah, teman-teman, setiap sharing-sharing tentunya memiliki kesimpulan. Teman-teman, ada yang bisa menyimpulkan tidak nih? Apa ya? Silakan Anissa. Jadi kesimpulannya kita harus menjaga dan mematuhi norma sosial. Wah, tepuk tangan teman-teman. Karena Anissa sudah berani menjawab, ini ada hadiah. Tepuk tangan. Wah, jadi betul ya teman-teman, kesimpulannya kita harus selalu menjaga dan menaati norma sosial yang berlaku di lingkungan masing-masing. Wah, teman-teman sepakat kan untuk selalu menjaga dan menaati norma? Kalau teman-teman sepakat, teman-teman bisa tepuk tangan 3 kali sambil bilang sepakat. Dan di akhir teman-teman bisa bilang yeay. Seperti itu ya teman-teman, bisa? Bisa. Teman sepakat kan? Sepakat, sepakat, sepakat. Yeay! Wah, biar ada bukti bahwa teman-teman sepakat, di sini kita ada Kesepakatan aksi. Teman-teman bisa menandatangani ini ya. Silahkan ditandatangani. Silahkan. Ini dilebar. Silahkan. Ayo bisa ditandatangani ya teman-teman. Nah, ada yang sudah selesai belum nih? Sudah. Kalau sudah bisa ditempel di kepak ini. Ayo. Silakan. Ayo bisa ditempel. Ayo. Yeay. Jadi di sini sudah ada bukti ya bahwa teman-teman sepakat. Nah, teman-teman, di sini kita juga ada jargon nih. Teman-teman mau tahu gak nih? Jadi jargonnya kalau kita bilang Remaja harus apa? teman-teman bisa menjawab Remaja harus paham norma, taat norma, dan jaga norma. Bisa teman-teman? Bisa. Remaja harus apa? Remaja harus paham norma, taat norma, dan jaga norma. Terima kasih ya teman-teman atas sharing-sharing kita kali ini. Mohon maaf apabila dari kami terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sebelum mengakhiri sharing-sharing kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sharing-sharing kita kali ini asik kan? Jadi kesimpulan sharing-sharing kali ini yaitu kita sebagai remaja harus selalu memahami dan menaati norma sosial yang berlaku di lingkungan masing-masing.
supaya lingkungan kita selalu aman dan damai. Yuk teman-teman tetap jaga dan taati norma sosial yang sedang berlaku di lingkungan masyarakat. Remaja harus apa? Remaja harus